Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه في يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat serta umur yang panjang, sehingga di malam yang mulia ini, yaitu malam yang merupakan sayyidul ayyam, malamnya daripada penghulu segala hari, yaitu malam Jumat. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul di rumah sahibul bait ini. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita yang berhadir senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, serta mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapa kita, dan dosa guru-guru kita, dan khususnya kita yang berhadir pada malam hari ini senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kariban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini pula kita sudah membaca daripada sebahagian daripada ayat suci Al-Quran, yaitu surah Yasin, dan kita lanjutkan dengan membacakan sholat burdah. Semoga dengan dua macam tersebut kita nantinya pada hari kiamat mendapatkan syafaat daripada Al-Quran dan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah SAW menyatakan di dalam salah satu hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, ujar Nabi. Fa innahu, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang senantiasa membacanya. Jadi Al-Quran ini luar biasa, karena di antara amalan yang paling bagus, paling baik pada akhir zaman itu Al-Quran, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama, zaman sekarang sudah beda dengan zaman-zaman kita dulu. Kalau zaman-zaman dulu, apabila sudah sampai waktu sholat maghrib, anak-anak, orang tua masuk ke dalam rumah, terkhusus malam Jumat, apa yang diambil? Al-Quran. Surah apa yang dibuka? Surah Yasin. Zaman sekarang anak-anak kita kadang-kadang ada yang di jalan, ya, ada yang di jelawat, ada yang di taman, macam-macam. Seandainya juga ada yang di rumah, yang dibukanya lain, Facebook kan, YouTube kan, ya kan, game kan, nah itu yang dibukanya. Jadi Al-Quran ini merupakan penyelamat kita pada hari kiamat. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW menyatakan, Iqra'ul Quran. Ini fi'ilnya fi'il amal.
yang mana menunjukkan perintah kepada umatnya agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca oleh kalian akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang mana Al-Quran ini pada hari kiamat datang untuk memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang membaca. Maka anak-anak kita tanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Bahkan ada pesan Rasulullah SAW, ujar Nabi, adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 didikan. Pertama, bihubbi nabiikum, dengan cinta kepada nabi kalian. Wa bihubbi ahli baiti, dan cinta kepada keluarga nabi. Wa bitilawatil Qur'an, dan cinta terhadap membaca Al-Quran. Jadi ini 3 macam ini kan bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku cinta lawan Nabi, maka syaratnya cintai keluarga Nabi. Ya kan? Cintai keluarga Nabi. Zaman sekarang keluarga Nabi siapa? Para habaib, para syarifah, ya kan? Itu keluarga Nabi. Kemudian dan cintai Al-Quran. Didik anak kalian terhadap Al-Quran. Tanda orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli baitnya. Tanda orang cinta kepada Nabi, cinta lawan Al-Quran. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena sebijian Al-Quran itu merupakan akhlaknya Rasulullah. Pernah Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kata sahabat, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Maka dijawab oleh Aisyah, karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka patutlah Nabi kita itu sebagai contoh teladan kita. Tidak ada manusia yang paling bersyukur kecuali Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling sabar kecuali Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling dermawan kecuali Rasulullah. Kita buka sejarah. Pernah suatu ketika, ini tanda di antara sifatnya Rasulullah, di antara sifat syukurnya Nabi. Nabi itu kan sudah dijamin masuk surga. Dijamin sudah masuk surga. Kalau kita belum lagi, antara surga neraka, jangankan surga, nikmat kubur, siksa kubur kita ada tahu lagi. Dapat nikmat ketika masuk kubur, apa dapat siksa ketika masuk kubur? Apalagi surga, belum tahu lagi kita. Nabi ini dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga. Sudah dijamin, sudah. Kemudian lagi diampuni dosa beliau sekarang dan yang akan datang. Tapi lihat, tanda baginda Rasulullah SAW mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Karena ujar Imam Ghazali, tanda syukur itu 3. Yang pertama, al-i'tiraf, menyadari terhadap diri kita ini bahwasanya apa saja yang ada pada diri kita semuanya adalah nikmat Allah. Sadar kita, mata yang kita bisa melihat nikmat Allah, telinga yang dengan telinga kita bisa mendengar nikmat Allah, mulut yang dengan mulut kita bisa berbicara nikmat Allah, hidung yang dengan hidung kita bisa bernapas nikmat Allah. Pokoknya apa saja yang kita rasakan di dalam dunia ini daripada kenikmatan itu merupakan bersumber daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada yang ada pada diri kalian kecuali semuanya daripada nikmat Allah. Nah, tanda syukur yang pertama, sadar kita. Apa saja yang kita miliki
merupakan nikmat Allah. Yang kedua kata Imam Ghazali adalah at-tahaddus. Tahaddus. Apa itu tahaddus? Senantiasa kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya kan? Anak guring kita baca doa. Bangun guring baca doa bangun guring. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mau makan kita baca bismillah, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan kita disuruh lagi membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Ucapkan alhamdulillah lagi. Habis makan untuk kekanyangan si Adul, maaf ngarannya Adul itu kekanyangan, lalu timbul mulas morot. Kemana bukanya? Kemana Adul bukanya? Ke WC. Masuk WC, disuruh Nabi lagi kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Sudah kita selesai daripada kamar kecil, beristinja kita dengan istinja yang sempurna. Nah, kayak apa istinja yang sempurna? Istinja yang sempurna itu 3 macam harus hilang. Pertama warnanya, yang kedua rasanya, yang ketiga baunya. Nah, bilangnya salah satu di antara 3 ini masih tertinggal, berarti belum sempurna istinjanya, belum bersih. Setelah selesai kita istinja, maka kita pun keluar daripada kamar kecil. Apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa setiap aktivitas kita disuruh oleh Nabi, disunnahkan oleh Nabi kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap apa aja yang kita kerjakan, setiap apa aja yang kita rasakan, itu semuanya nikmat daripada Allah. Maka bagi orang yang dapat nikmat Allah, tanda syukurnya adalah ucapan alhamdulillah. Lalu ujar Nabi, man qala alhamdulillah kutiba lahu salasuna hasanatan. Siapa ujar Nabi orang yang mengucap alhamdulillah 1 kali, ditulis baginya 30 kebaikan. Di setiap kali kita mengucap alhamdulillah 30 kebaikan. Ya Allah, ya kan? Apalagi ampak ya Allah. Markir jawab markir bisa secara ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim untuk markir alhamdulillah. Duit dapat. Ya kan, pahala pulang dapat. Kita makan bismillahirrahmanirrahim, nyamannya makan. Sudah tentu alhamdulillah parot kenyang, pahala dapat. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Al-Quran. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka fahaddis, sebut-sebutlah. Nah, kayak periwatnya itu ucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan rasa sakit pun, ketika kita dapat musibah pun, tingkatan orang yang syukur paling tinggi adalah ketika mereka dapat musibah tetap mengucapkan alhamdulillah. Kalau tingkatan awam innalillah gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah tinggi level syukurnya kepada Allah, alhamdulillah. Ayo, masya Allah. Kenapa? Jadi alhamdulillah umpama sakit nih, sakit. Stroke batis sebelah, alhamdulillah masih sebelah, ada 2 belahnya.
Ya kan? Masih ada terus caranya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, jadi tanda orang yang bersyukur ujar Imam Ghazali adalah at-tahaddus, senantiasa mengucapkan nikmat Allah itu dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, tanda orang yang bersyukur kepada Allah adalah at-ta'ah, timbulnya ketaatan kepada Allah. Taat melaksanakan perintah Allah, taat meninggalkan larangan Allah, taat melaksanakan perintah Rasulullah, taat meninggalkan larangan Rasulullah. Maka tandanya diantaranya ketaatan. Lihat Rasulullah, tanda sidin syukur. Sidin sudah dijamin sudah masuk surga, diampuni dosa sidin. Ketika malam hari, Nabi itu kada jarang senantiasa ujlah, artinya berkhalwat, menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Bahkan di dalam riwayat, saking banyaknya ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, sampai-sampai Nabi kita Muhammad bengkak kaki sidin. Lalu ketika itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kalian ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga dan dosa kalian sudah diampuni oleh Allah? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, tidak patutkah aku ini, kada pantas aku menjadi orang yang bersyukur. Jadi Nabi melaksanakan ibadah itu, taat dalam melaksanakan ibadah, bukan berarti Nabi itu untuk menjadikan beliau itu masuk ke dalam surga, karena sidin sudah dijamin sudah. Tetapi sidin hendak mewujudkan, membuktikan kepada Allah, sidin menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Amun kita kira-kira lah yang sudah dijamin masuk surga, barai sudah sembahyang barai, puasa barai, ingat pula. Jangankan nang dijamin, nang kada dijamin nanti tuh banyak mencari, ada kajar, nang kamu sekira apa ngarannya amalan nang dijamin masuk surga, mencari kan, limanya dapat turun yang salah, amat sembahyang, nah kesalahan. Nabi dijamin masuk surga, makin kuat ibadahnya kepada Allah. Ini luar biasa. Nah itu contoh salah satu sifat Nabi, pandai bersyukur ya kan. Dibuktikan beliau dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Kemudian ada lagi sifat Nabi. Nabi adalah seorang hamba Allah yang pandai bersabar. Masya Allah Rasulullah.